Gimana Pak? Apa ada kabar tentang Mita? Tanyaku. Ada. Alhamdulillah. Alamatnya udah ketemu Pak? Belum Dek. Aku langsung menunduk kecewa. Tapi Bapak dapat nomor yang bisa dihubungi. Aku angkat kepala lalu tersenyum. Setidaknya ada harapan jenazah Mita bisa segera dikembalikan ke rumahnya. Apa Bapak udah coba hubungi nomornya? Tanyaku. Udah, cuman gak diangkat-angkat. Kata orang yang ngasih nomornya, nama Mita, mirip sama temannya di kampung yang dekat sama air terjun kemarin. Nah, itu nomor temannya yang lain, yang katanya masih tinggal di sana. Jelas Pak Kosim. Boleh Bapak coba telepon lagi. Siapa tahu sekarang diangkat Pak. Pak Kosim mengambil ponsel dari saku celananya, kemudian menghubungi nomor itu. Telepon tersambung, tapi tidak diangkat. Assalamualaikum. Terdengar suara putus-putus dan kurang begitu jelas dari balik telepon. Waalaikumsalam. Balas kami kompak. Halo? Halo? Halo, apa benar ini nomor Betty? Tanya Pak Kosim. Halo, halo. Suaranya masih tak begitu jelas dan putus-putus. Mungkin sinyal di sana kurang bagus Pak, ucapku. Iya, suaranya kresek-kresek. Halo? Sapa Pak Kosim dengan suara agak tinggi. Tut. Telepon terputus. Ya, ditutup Pak, ucapku kecewa. Ya, besok Bapak telepon lagi. Semoga saja sinyal di sana udah bagus. Gak dicoba sekali lagi Pak? Aku sedikit memaksa. Adek mau coba. Pak Kosim menyerahkan ponselnya padaku. Kemudian kuhubungi lagi nomor tadi. Tidak tersambung. Kan sudah dibilang besok saja. Iya Pak, balasku seraya menyerahkan ponselnya. Kalau adek masih penasaran, tulis aja nomornya, nanti telepon sendiri. Tapi kan nggak punya handphone Pak saya. Iya Bapak juga tahu, kan bisa pinjam handphone orang lain. Iya, aku baru ingat kalau Mas Karno punya ponsel. Nanti saya pinjam handphone Mas Karno, boleh minta nomornya Pak? Pak Kosim mengeluarkan secari kertas dan pulpen dari tasnya. Kemudian menulis nomor tadi. Betty. Itu nama yang tertera di atas nomor. Aku berharap dia benar-benar tahu tentang Mita. Aku dan Pak Kosim beranjak dari kursi, lalu berjalan menuju luar gedung rumah sakit. Lama banget Din. Mas Karno langsung menyambutku dengan omelan. Kan tadi udah bilang mau ngobrol sama Pak Kosim dulu Mas, sahutku seraya berjalan masuk ke dalam pos. Oh ya Mas, boleh nggak pinjam handphonenya? Tanyaku. Buat apaan? Buat nelpon. Nelpon siapa Din? Cewek? Iya cewek. Cie, harusnya kalau PDKT cewek tuh pakai handphone sendiri. Masa minjem? Nggak modal banget lu Din. Bukan untuk PDKT Mas, tapi mau nyari alamat. Udah kayak Ayu Ting Ting aja nyari alamat. Kan udah saya bilang Mas, saya sama Pak Kosim lagi cari alamat rumah Mita buat anterin jenazahnya, jelasku. Oh ya, gue lupa nih. Mas Karno menyerahkan ponselnya. Semoga saja ketemu, biar kagak gentayangan mulu. Gue jadi takut buat patroli malam. Jemariku menari di atas keypad ponsel, mengetik nomor yang tertulis di kertas satu persatu. Tut, tut. Assalamualaikum, sapa seorang wanita dari balik telepon. Suaranya kini terdengar lebih jelas. Waalaikumsalam. Apa benar ini nomor Betty? Tanyaku senang. Iya, ini siapa ya? Nomornya nggak saya kenal. Nama saya Jamaluddin, satpam rumah sakit. Ada apa ya Pak Jamal? Telepon ke sini, tanyanya. Apa Mbak kenal sama Mita? Mita yang mana ya? Nama lengkapnya apa? Saya nggak tahu nama lengkapnya Mbak, tapi dia bilang namanya Mita. Iya Bapak tanyain aja ke orangnya dulu. Masalahnya, aku ragu melanjutkan ucapan. Masalahnya apa Pak? Masalahnya yang namanya Mita ini udah meninggal. Lah, terus bapaknya tahu nomor saya dari siapa? Masa setan? Ya ampun, aku lupa bertanya ke Pak Kosim. Dapat nomornya dari siapa? Dikasih orang Mbak. Iya siapa Pak?
Saya juga nggak tahu. Gimana sih Pak? Sepertinya dia kesal. Maaf Mbak, tolong jangan tutup teleponnya. Apa bener Mbak nggak tahu nama Mita? Nggak. Tut, telepon langsung ditutup. Aku terduduk lesu di kursi sambil menatap ponsel di genggaman. Kenapa Din? Tanya Mas Karno. Dia nggak kenal Mita Mas. Balasku lesu. Nggak usah dipikirin. Siapa tahu nanti ada yang tahu alamatnya. Toh polisi juga masih ngelakuin penyelidikan. Iya Mas, cuman saya tuh udah mulai capek sekaligus kesel diteror terus. Padahal niat saya kan baik, bantuin dia. Kenapa juga dia malah ganggu terus? Keluhku. Gue gak bisa bantu sih Din. Kalau di posisi elu pun pasti capek, sekaligus takut. Cuman dia pasti punya alasan sendiri kenapa milih elu. Padahal ada banyak orang di sini. Tumben Mas bijak bener. Gue kasih tahu baik-baik malah ngeledek. Canda Mas, canda. Aku pun bangkit dan berjalan menghampirinya. Nanti saya ganti pulsanya. Santai aja Din. Makasih ya Mas. Udah jangan lemes gitu, ntar sakit lagi. Gue yang berabe dong. Mas juga udah 2 kali sakit, bikin saya jaga sendirian. Mas Karno tertawa. Sengaja biar lu makin berani, jangan malu Din. Emang Mas udah berani apa? Kagak, sahutnya membuatku tertawa. Sampai menjelang tengah malam, aku hanya duduk saja di depan pos sambil mendengarkan Mas Karno bercerita tentang kehidupan pribadinya. Pertama kali ngerantau ke sini, gue kerja jadi cleaning service di kantor Din. Kira-kira setahun lah. Terus gue pengen coba buka usaha kecil-kecilan. Sayangnya gagal. Jadi harus cari kerja lagi. Kebetulan ada tawaran satpam di rumah sakit ini. Cerita Mas Karno. Gue pikir ya kerja jadi satpam itu gak berat-berat amat. Paling cuma duduk, terus patroli bentar. Soalnya jarang kan ada maling di rumah sakit. Kebanyakan paling keluarga pasien yang marah-marah. Sambungnya. Lalu jalan beberapa bulan dan mulai ngerasain shift malam nih ya. Nah di situ gue baru tahu beratnya di mana Din. Gue juga jadi tahu alasan kenapa satpam shift malam banyak yang gak kerja lama. Ternyata banyak yang diteror sama penghuni rumah sakit ini. Sambungnya lagi. Terus gimana Mas bisa tahan kerja di sini selama 5 tahun? Tanyaku. Iya ditahan-tahanin aja. Lagian selama ini gue belum pernah diganggu parah kayak yang lu alamin sekarang. Paling cuma lihat dari jauh atau sekelabatan aja. Lama-lama juga bisa. Walau tetap aja masih sering takut. Saya juga nggak tahu Mas. Padahal baru kerja di sini, kenapa malah yang paling banyak diteror ya? Apalagi kemarin udah yang paling parah-parahnya Mas. Din, mungkin lu punya keturunan bisa lihat setan kali Din. Kagak Mas. Orang selama saya jadi satpam di perkantoran aja enggak pernah lihat setan sejelas di sini. Kayaknya emang di sini aja kali yang angker. Ya maklum juga sih Din. Rumah sakit tua dari zaman Belanda. Kata orang-orang, pohon beringin ini juga udah tua dari sebelum rumah sakit ini dibangun. Mas Karno menunjuk pohon beringin di depan pos. Pantesan kemarin saya lihat Mas duduk di sana. Kan gue di rumah Din. Maksudnya setan yang mirip Mas. Oh yang tadi lu ceritain di kosan. Iya Mas. Tiba-tiba tercium bau ubi bakar. Mas nyium bau gak? Tanyaku. Bau apa Din? Kayak bau ubi bakar. Hah? Mana ada yang bakar-bakar ubi di rumah sakit Din? Tuh di jalan aja sepi, warung pada tutup. Iya gak tahu Mas. Hidung lu rusak kali Din. Enggak Mas. Ini saya masih nyium baunya. Ucapku dengan hidung yang kembang kempis. Mas Karno bangkit. Gue langsung merinding Din. Tuh kan Mas sendiri yang macing-macing cerita begituan. Sekarang pasti ada yang datang tuh. Semoga aja bukan Mita. Celetukku. Lu, gue ke dalam aja nonton TV. Mas Karno berjalan ke dalam pos. Sementara aku masih duduk di depan. Selang beberapa saat kemudian, tubuhku mulai merinding. Ditambah melihat salah satu dahan pohon beringin bergoyang-goyang. Padahal daun di dekatnya tidak bergerak sama sekali. Bergegas aku bangkit, masuk ke dalam pos. Ada apa Din? Tanya Mas Karno heran. Nggak ada apa-apa Mas. Cuman saya lihat dahan pohon beringinnya goyang-goyang sendiri. Sahutku. Angin kali Din. Yang lain nggak gerak Mas. Masa sih?
Coba mas lihat aja sendiri. Aku dan Mas Karno menoleh ke belakang. Kebetulan pohon beringin itu masih terlihat dari dalam pos. Wah, sontak kami berteriak saat melihat Mita sedang bergelantungan terbalik di dahan pohon itu. Lu lihat gak, Din? Teriak Mas Karno sambil menghadap tembok. Lihat mas, dia itu yang namanya Mita. Sahutku ikut menghadap tembok. Ih, asli serem bener. Ngapain sih dia gelantungan di situ? Mana saya tahu mas, coba mas tanyain aja. Lu aja kan kenal. Oga mas. Cukup lama kami mempertahankan posisi. Intip Din, dia udah pergi belum? Perintah Mas Karno. Mas aja deh, tolakku. Lu kan udah biasa, gue baru pertama kali nih. Udah buruan lihat, pegel gue lama-lama. Aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Mita sudah pergi. Udah gak ada mas. Beneran Din? Iya mas. Mas Karno pun menoleh ke belakang. Enggak kebayang kalau gue jaga sendiri bisa kencing di celana. Asal gak sakit perut aja mas. Dia suka ngikutin ke kamar mandi. Lu jangan doain apa sih? Ya enggak mas. Di sisi lain, waktu terus berlalu. Tak ada satupun dari kami yang berani keluar pos. Televisi masih menjadi penyelamat di saat situasi seperti ini. Din, kayaknya omongan lu jadi kenyataan, ucap Mas Karno. Spontan aku menoleh padanya. Omongan saya? Tanyaku bingung. Iya, yang tadi lu bilang jangan sakit perut. Nah sekarang gue sakit perut. Gimana nih? Tinggal ke toilet aja kok mas. Tuh dekat IGD. Serem Din. Kalau ditahan takutnya malah buang air di sini. Ya jangan mas, ntar siapa yang nyiram? Din, temenin gue lah Din. Terus yang jaga pos siapa mas? Biarin aja, gak ada orang ini. Duh, kayak anak kecil aja mas. Gak malu sama umur apa? Ledekku. Kan lu sendiri yang nakutin gue tadi sama lu Din. Katanya dia suka ikut ke toilet. Ya udah buruan mas. Aku bangkit dan berjalan keluar pos. Tunggu Din. Mas Karno menyusulku dengan setengah berlari. Sampai di depan toilet, Mas Karno langsung masuk ke dalam. Sementara aku menunggu di luar. Mata ini tak berhenti bergerak, menyusuri setiap area di sekitarku. Tentu, takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Mengagetkan. Din. Sayup-sayup terdengar suara Mas Karno memanggil. Din, Jamaluddin. Teriaknya semakin kencang. Spontan aku membalikan badan, menghadap pintu. Kulurkan tangan meraih gagang pintu. Krek. Pintu terkunci. Duk, 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 duk. Aku menggedor pintu sambil berteriak memanggil Mas Karno. Namun tak ada jawaban, membuatku semakin panik dan menggedor lebih keras. Krek. Pintu terbuka. Lu kenapa Din? Tanya Mas Karno dengan wajah kesal. Mas gak kenapa-napa. Tanyaku seraya memindai tubuhnya dari atas sampai bawah. Gue gak kenapa-napa, yang ada elu. Napa gedor-gedor pintu kencang banget, ganggu konsentrasi yang lagi buang hajat. Hah? Aku bingung. Heho, napa sih Jamaluddin? Mas Karno sama bingungnya. Mas udah buang airnya? Tanyaku mengalihkan topik pembicaraan. Udah, yuk balik ke pos. Aku berjalan lebih dulu menuju pos. Lu gak jawab kenapa tadi gedor-gedor pintu Din? Tanya Mas Karno sambil menyusulku. Nanti mas, saya ceritain di pos. Sesampainya di pos, aku langsung menceritakan kejadian tadi. Lu gak salah denger? Tanya Mas Karno. Enggak mas, tapi seriusan, gue kagak teriak Din. Apalagi ampe ngunci pintu. Kan gak ada kuncinya juga tuh pintu. Ya udah mas, gak usah dipikirin lah. Mungkin ada yang iseng. Sementara itu dari tadi aku dan Mas Karno hanya duduk sambil menonton televisi. Aku tatap jam dinding di dalam pos. Sudah pukul 2 pagi. Mas, panggilku. Iya Din, sahutnya dengan tatapan mengarah ke televisi. Enggak patroli, lu aja Din. Aku pun tersenyum lalu bangkit dari kursi. Mau kemana Din? Mas Karno langsung menoleh ke arahku. Patroli, sahutku. Dih, gak takut lu? Kata Pak Kosim, jadi satpam tuh harus berani. Balasku sambil membusungkan dada. Ah Jamaluddin, tadi aja lihat cewek gelantungan lu teriak. Itu cuman kaget mas. Lu yakin mau patroli Din? Yakin. Udah saya jalan dulu mas. Aku pun berjalan keluar pos.
Jangan keasikan lihat TV, Mas. Ntar ada yang berdiri di belakang kagak sadar, ucapku sedikit berteriak. Bruk. Mas Karno langsung menutup pintu pos. Sementara aku melangkah menuju gedung rumah sakit, kemudian duduk di lobi. Ya, aku memang tidak benar-benar ingin patroli, hanya ingin mengerjai Mas Karno saja. Sudah 15 menit aku duduk, tapi tak ada tanda-tanda kemunculan Mas Karno. Sepertinya aku gagal mengerjainya. Hingga akhirnya aku bisa melihat Mas Karno berjalan dengan cepat ke arah pintu rumah sakit. "Lu ngapain di sini, Din?" "Katanya patroli," tanya Mas Karno dengan wajah kesal. Aku pun tersenyum. "Istirahat aja, Mas, capek habis patroli." "Bukannya langsung balik ke pos?" "Baru mau balik. Mas udah ada di sini duluan." "Emangnya kenapa, Mas? Kok kayak ngos-ngosan gitu?" "Tadi pas gue nonton TV, ada yang ketok-ketok pintu. Pas gue intip, gak ada siapa-siapa." Udah biasa itu, Mas. "Udah buruan balik ke pos." "Duluan aja, Mas." Mas Karno malah menarik tanganku. Terpaksa aku harus ikut dengannya ke pos. Lagi-lagi di pos aku hanya menemaninya duduk sambil menonton televisi. Hingga tak terasa, sudah memasuki waktu subuh. "Mas, saya ke masjid dulu ya," pamitku seraya berdiri. "Iya, Din." Aku pun pergi ke masjid. Di sisi lain, "Din, gue balik duluan ya," ucap Mas Karno saat aku kembali ke pos. "Siap, Mas, hati-hati." Mas Karno pergi ke parkiran. Beberapa saat kemudian, terlihat motornya lewat depan pos. Sementara aku seperti biasa, menunggu Mahmud atau Bahar datang. Sekitar pukul 6 pagi, mereka pun sudah datang. "Din, nunggu Pak Kosim?" tanya Mahmud. "Iya, Mud. Belum ada kabar masalah si Mita. Kemarin dapat nomor orang yang katanya tahu tentang Mita. Tapi pas gue tanya dia jawab kagak tahu." "Oh, semoga aja cepat ketemu alamatnya, Din." "Iya, Mud." Pukul 8 pagi, Pak Kosim pun datang. Bergegas aku menghampirinya. "Gimana, Pak? Apa udah ada kabar terbaru?" tanyaku. "Belum, Dek. Kemarin sempat nyambung, tapi pas Bapak tanya, malah bilang gak tahu," balas Pak Kosim. "Sama, Pak. Saya juga kemarin nelpon dia, bilang gak tahu. Sekarang cuma bisa nunggu aja, Dek. Siapa tahu nanti ada kabar dari orang lain." "Iya, Pak, kasihan Mita kalau harus dikuburin di belakang rumah sakit." "Ya udah, Bapak ke dalam dulu ya, Dek. Mau absen?" "Iya, Pak." Pak Kosim berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Sementara aku masih berdiri di parkiran. Tak lama kemudian pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, aku dikejutkan dengan kehadiran Mas Karno yang sedang duduk di teras depan. "Mas, ngapain di sini?" tanyaku heran. "Lama banget lu, Din, dari mana aja?" sahutnya seraya berdiri. "Loh, Mas gak bilang-bilang mau kesini? Gue juga mendadak kesini, gara-gara dapat SMS dari nomor yang lu telepon kemarin." "SMS apa?" "Katanya apa bener Mita yang dimaksud itu Sasmita Indriani? Dia cuman bilang gitu." "Lah gue mana tahu. Jujur, saya juga gak tahu nama lengkapnya." "Terus gue mesti jawab apa dong?" "Jawab aja iya." Mas Karno mengeluarkan ponselnya, lalu menjawab pesan dari Betty. Dalam hatiku berdoa, semoga itu benar-benar nama lengkap Mita. Aku dan Mas Karno pun duduk di teras, mengobrol, sambil menunggu balasan pesan tadi. Beberapa kali kulirik ponsel yang diletakkan di atas meja kecil, namun belum ada tanda-tanda berbunyi. Drek-drek, ponsel bergetar. Spontan aku menatap ke arah meja. Ting, layarnya menyala, diikuti sebuah notifikasi pesan yang masuk. "Nah, dibales, Din," ucap Mas Karno sembari mengambil ponselnya. Mas Karno pun membaca pesan di ponselnya. "Lu baca sendiri aja nih." Dia menyerahkan ponselnya padaku. Aku baca pesan dari Betty. Kalau bener Indri, sepengetahuan saya dia udah pergi jadi tenaga kerja di Hong Kong. Indri, mungkin itu nama panggilan lain dari Mita, pikirku. "Balas apa, Mas?" tanyaku bingung. "Loh, lu yang punya urusan, masa nanya gue?" balas Mas Karno. Setelah berpikir beberapa menit, aku pun membalas pesan Betty. "Apa seminggu terakhir ini ada kabar dari Indri?" ketikku, lalu mengirimnya.
Tak lama sebuah balasan muncul di layar ponsel. "Terakhir kali chat sama dia waktu di penampungan, Pak," balas Betty. "Boleh saya minta nomor keluarganya? Coba nanti saya tanyakan, Pak. Kalau sekarang saya lagi kerja." "Baik Mbak Betty, makasih ya." Kuserahkan kembali ponsel pada Mas Karno. "Udah," ucapnya. "Udah Mas, makasih." "Jadi gimana? Tunggu dia pulang kerja dulu?" "Oh ya udah, gue balik dulu Din. Mata udah perih ini, harus tidur." "Oke Mas, makasih ya, udah jauh-jauh datang kemari. Santai. Dah sono tidur, jangan sampai sakit. Ntar mesti temenin gue jaga malam lagi." "Siap Mas." Mas Karno naik ke atas motornya, kemudian memacunya keluar dari halaman kosan. Aku pun masuk ke dalam kos, mencuci muka, lalu membaringkan badan di atas kasur. Tepat pukul 5 sore, aku sudah pergi ke rumah sakit. Sengaja datang lebih cepat untuk bertemu Pak Kosim. "Dinding," kunyalakan klakson saat melewati pos satpam. Kemudian berlalu menuju parkiran. "Tumben lu, jam segini udah muncul," sapa Bahar saat aku menaruh tas kecil di pos. "Biasa, ada urusan," balasku. "Pak Kosim?" "Iya, belum balik kan Pak Kosim?" "Kayaknya sih belum. Gue gak lihat motornya lewat sih dari tadi." "Sip, gue ke dalam dulu ya Har." "Oke." Aku berjalan menuju kamar mayat. Jam segini tak mungkin Mita muncul di sana, apalagi langit masih terlihat terang. Setibanya di depan lorong, aku lihat lampu kamar mayat masih menyala. Namun, aku masih ragu untuk mendekat. Tak lama, pintu kamar mayat terbuka. Pak Kosim muncul dari balik pintu. Dengan bergegas, aku menghampirinya. "Astagfirullah, Bapak lupa nelpon Betty," ucap Pak Kosim saat melihatku. "Nggak apa-apa Pak, saya udah SMS-an sama dia tadi pagi," balasku. "Baguslah. Terus gimana hasilnya?" "Betty sempat bilang satu nama, Sasmita Indriani. Jujur saya masih ragu kalau itu Mita yang kita maksud atau bukan." Terdengar suara berisik dari dalam kamar mayat. "Suara apa itu Pak?" "Nggak tahu Dek, bentar Bapak cek." Pak Kosim masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian dia keluar. "Suara apa Pak?" tanyaku. "Laci penyimpanan jenazah Mita tiba-tiba kebuka. Jangan-jangan ini pertanda kalau namanya bener." "Iya Dek, kayaknya dia ngedenger percakapan kita." "Terus kelanjutannya gimana Dek?" "Saya udah minta nomor keluarga Mita." "Ada?" "Belum Pak, soalnya Betty masih kerja. Katanya sepulang kerja dia nanti ke rumah Mita." "Oh ya udah, ditunggu aja kabar dari dia. Semoga saja itu beneran keluarga Mita." "Amin." "Bapak mau ke kantor dulu, ada yang perlu diurus." "Adek mau di sini temenin Mita," ucap Pak Kosim. "Ih, makasih banget tawarannya Pak. Saya sih ogah." Pak Kosim pun tertawa. Sementara itu di sisi lain, di pos. "Udah Din?" tanya Bahar saat aku kembali ke pos. "Udah. Ngomong-ngomong si Mahmud kemana?" tanyaku, karena dari tadi tidak melihat keberadaan Mahmud. "Oh, dia pulang duluan. Ada urusan katanya." "Pantesan. Lu mau balik sekarang Har?" "Ya udah balik aja, biar gue yang jaga sambil nunggu Mas Karno." "Sip." Bahar pun pulang. Tak lama Mas Karno muncul. Ada angin apa lu datang duluan, Jamaludin?" tanya Mas Karno. "Biasa Mas, habis ketemu Pak Kosim." "Gimana? Beneran itu keluarga Mita?" "Belum tahu Mas, kan yang dipakai SMS-an HP-nya Mas." "Oh iya, gue lupa Din, belum ada SMS dari dia kok. Ya mungkin belum pulang kerja. Tunggu aja agak maleman." "Sip." Langit sudah mulai gelap. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Dengan bergegas aku meminta izin untuk sholat di musola. Setelah itu, "Din," panggil Mas Karno saat aku berjalan ke arah pos. Sekembalinya dari musola, "Buruan." Aku percepat langkah. "Ada apa Mas?" tanyaku heran. "Tuh baca." Mas Karno menyerahkan ponselnya. Aku lihat ada pesan yang terlihat di layar. Pesan dari Betty. "Pak, saya sudah di rumah Indri. Di sini gak ada yang punya telepon. Kalau bisa Bapak telepon ke nomor ini sekarang." Begitu isi pesannya. "Buruan telepon, ntar orangnya keburu pulang," perintah Mas Karno. "Boleh Mas?" "Iya boleh, makanya gue suruh buruan." Aku menelpon Betty. Tanpa menunggu lama, dia mengangkatnya.
"Assalamualaikum," sapaku. "Waalaikumsalam," balasnya. "Apa mbaknya masih ada di rumah Mita? Maksud saya Indri." "Masih. Ini saya lagi bareng adiknya Indri." Mendengar ucapannya, aku jadi teringat dengan mimpi terakhir tentang Mita. Di depan rumah panggung, Mita sempat bilang kangen sama ibu dan Gugum. Jangan-jangan Gugum itu nama adiknya? "Apa adiknya laki-laki?" selidikku. "Iya pak." Kalau boleh saya tahu siapa namanya?" "Gugum." Dek, seketika ada perasaan senang dalam hati. Berarti ini benar-benar keluarga Mita. "Boleh saya minta alamat rumahnya?" tanyaku. "Bentar dulu pak, ngomong-ngomong bener atau enggak orang yang bapak maksud itu Indri? Kalau sampai salah saya yang malu pak. Kasihan juga keluarganya kalau dibilang Indri udah meninggal." Aku bingung harus membalas apa. Saya harus gimana untuk memastikan kalau jenazah yang ada di kamar mayat ini adalah Indri? "Bapak fotoin aja barang-barang yang dia bawa. Kalau keluarganya kenal, berarti itu beneran Indri. Jujur saya juga gak percaya kalau Indri udah meninggal." Kini aku semakin bingung. Pak Kosim bilang, semua barang bukti ada di kantor polisi. Tak mungkin aku tiba-tiba ke sana untuk mengambil foto. "Baik mbak, nanti saya kirim foto-foto barang bukti dari kepolisian. Tapi gak bisa sekarang." "Terserah bapak mau kapan aja. Yang penting saya dan keluarganya di sini mau memastikan dulu." Sementara ini, sambil nyoba hubungin Indri, dia juga udah lama gak hubungin keluarganya. "Iya mbak, terima kasih. Mohon maaf jika merepotkan." "Iya pak, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Telepon pun ditutup. Senyum yang tadi sempat kuurai kini menghilang karena memikirkan tentang langkah apa yang harus kuambil. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Bersambung. Nantikan kelanjutannya. Panggilan telepon dari kamar mayat. Sebuah kisah dari Bang Ramdan Hadi hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.